Nabi Ayub adalah seorang yang sangat penyabar dengan berbagai ujian cobaan yang dilaluinya. Akan tetapi Nabi Ayub tetap semangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, kita tak pernah bosan mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan semangat. Semoga hari-hari kita lebih baik daripada hari kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kini mendekat bulan Ramadan, kita sambut dengan hati yang tulus agar kita selalu mendapat berkah pada bulan Ramadan. Video kali ini saya akan membahas yaitu kisah singkat tentang Nabi Ayub alaihissalam, tentang cobaan dan ujian yang dijalaninya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani wa anta arhamur rahimin, yang kira-kira artinya, dan ingatlah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Surah Al-Anbiya ayat 83. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, memang para nabi dan para rasul tidak sedikit ujian yang mereka hadapi, yang mereka lewati. Berbagai rintangan seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, yaitu kaum yang menentang kepada mereka, dan kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum kafir. Dan begitu juga para rasul yang lain, termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan, ujian melalui penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit kulit. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Karena ketaatan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada manusia, maka iblis sangat iri kepada Nabi Ayub. Maka kemudian iblis berencana untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mencoba memulai rencananya untuk menyesatkan Nabi Ayub. Yang pertama-tama, iblis merusak kebun Nabi Ayub dengan antek-anteknya dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua ikhlas dalam menerima
takdir. Yang kemudian iblis tidak tahan melihat Nabi Ayub dan keluarganya terus sabar dan terus beribadah. Maka iblis dan antek-anteknya mendatangi rumah Nabi Ayub dan mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira kerjaannya yang direncanakan itu sudah berhasil. Ternyata dia melihat sendiri Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhirnya, iblis menabur penyakit pada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitarnya menjauhi karena takut tertular kepada mereka. Mereka menginginkan segera pergi meninggalkan kampung itu. Kemudian Nabi Ayub dengan istrinya pergi ke sebuah tempat yang jauh dari perkampungan. Penyakit Nabi Ayub bertahun-tahun sampai belum sembuh. Namun Nabi Ayub terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, istri Nabi Daud hendak membeli bahan makanan dan pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkan air. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tetapi tidak ada sahutan. Ternyata istri Nabi Ayub sudah pergi dan tidak kunjung datang lagi. Artinya sudah habis kesabaran istri Nabi Ayub dalam merawat Nabi Ayub alaihissalam. Itulah cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Singkat cerita, Nabi Ayub tinggal sendirian di tempat yang jauh dari masyarakat. Maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa Nabi Ayub dijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang suci dan segar. Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu. Maka ketika itu penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun bersinar dan memancar yang luar biasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Ayub, yaitu menjadi sebuah peringatan bagi semua orang beriman menyembah Allah agar selalu bersabar, bertawakal kepada Allah dengan berbagai cobaan. Allah memberi rahmat pertolongan kepada hambanya orang mukmin yang beramal saleh dan bersabar. Orang-orang yang mukmin tidak luput dari cobaan berat ataupun ringan sebagai ujian bagi mereka yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Tuhannya. Semakin tinggi keimanan, maka akan semakin berat tanggung jawab manusia dan cobaan yang diterimanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Rasulullah menjawab, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, orang-orang yang mirip para nabi, kemudian orang-orang yang mirip mereka. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.